Halo guys, kembali lagi bersama saya Eketut Adi Supriyanta dengan NIM 184101140 dari Universitas Dinamika. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial tentang Laravel skema building. Untuk lebih lanjutnya, mari kita praktik langsung. Oke, buka text editor kalian. Di sini saya udah punya project Laravel yang bernama belajar Laravel. Pertama-tama untuk kalian untuk ini skemanya itu kalian pergi ke database ke bagian ke bagian config ke bagian database. Nah, di sini yang bagian MySQL yang di database, DB database-nya ini kalian ganti namanya. Terserah dengan nama database kalian. Di sini saya ubah dengan menjadi database-nya namanya belajar Laravel dan di sini username-nya root dan password dan ininya dikosongin aja kayak seperti ini. Password dan Unisocket-nya. Terus di bagian .env itu juga kalian di bagian, nah di sini di line yang ini kalian juga ganti database-nya, DB database-nya sama username-nya. Jadi seperti belajar Laravel dan root. Yang belajar Laravel ini sesuai dengan database kalian. Oke, udah kan? Nah, baru kita mulai dengan membuat database-nya di MySQL. Oke, kita ke PHP myadmin. Nah, yang ini. Nah, di sini udah ada belajar Laravel. Di sini saya udah ada satu tabel di mana itu namanya tabelnya ada user. Nah, di sini saya akan membuat tabel baru lewat Laravelnya dengan nama pegawai. Oke, kita mulai. Nah, kita tinggal masuk ke web ke rootnya bagian web.php. Nah, di sini kalian buat root. Nah, terus get. Nah, di sini saya pakai pegawai, function. Function, buka kurung, tutup kurung, terus buka kurung, buka tutup kurung yang kurawal. Nah, di sini pakai kalian tulis skema SCEMA, terus nah di sini create. Nah, setelah itu di sini kalian tulis nama tabelnya. Di sini tabelnya pegawai, functionnya. Function di sini ada tanda kurung, titik kurung, variable tabel. Nah, seperti ini. Terus seperti ini. Oh, ini salah titik komanya, seharusnya di luar. Nah, seperti ini. Terus baru kita masukin tabel-tabelnya. Di sini kita masukin, kita buat tabel. Nah, di sini tabel pegawai itu saya buat dengan isiannya itu ada, kolomnya itu ada kayak nama, alamat, ID, dan lain-lain. Di sini tabel, terus tanda panah pakai yang ini. Nah, di sini itu kalian pakai variabelnya, bukan variabel sih, lebih tepatnya tipe datanya. Nah, di sini
saya kan membuat kolomnya yaitu yang ID. Nah, karena ID itu saya pakai increment, di mana itu ID-nya itu adalah integer, tapi dia otomatis akan ke input. Contohnya kayak gini, increment. Nah, seperti ini. Terus tanda kurung di sini ID. Nah, di sini karena ID itu pasti unik, kita tambahin unik di sampingnya. Unik. Ntar saya lupa tulisan unik. 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 Nah, kurang i. Nih. Terus tutup kurung. Nih. Nah, di bawahnya juga sama. Kalian tambahkan tabel lagi. Ini kita bisa copy seperti ini. Nah, di sini saya pakai nama. Nah, nama itu pasti dia string atau varchar. Kita ganti di sini string. String. Nah, di sini kita ganti gininya menjadi ini kurang S ya. Terus kita ganti di sini jadi nama. Nah, ini kita hapus karena dia bukan bersifat unik. Kita copy lagi nama. Setelah nama itu kita mungkin email. Wah, kenapa ya? Setelah nama itu kita buat alamat dan terakhir nomor telepon. Nomor telepon dan apa ya? Nomor HP telepon gitu aja. Pun dan ini aja sih cukup. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya itu return tabel sudah dibuat. Oke, titik koma. Oke, udah kan? Nah, terus kita ke terminal, terus kita new terminal, kita PHP artisan. Oke. Sudah. Nah, di sini kita tinggal ke buka. Nah, ini kan masih kayak gini tampilannya tuh. Nah, kita ganti ke mana? Nah, ini pegawai. /pegawai. Nah, tabel sudah buat, kita cek di sini, kita refresh. Nah, di sini ada tabel pegawai dengan ID. Nah, struktur tabelnya seperti ini. Nah, dia foreign key sama primary key, ID-nya nama telepon. Udah. Di sini setelah itu kita akan belajar cara menambahkan tabelnya. Kita buat dulu root-nya. Get. Terus pegawai, terus slash tambah. Function. Terus skema. Nah, di sini ubah dia jadi tabel karena kita mengedit tabelnya. Nah, sini nama tabelnya pegawai, function. Di sini sama tabel. Oke. Di sini kita akan mengedit
tabelnya di sini dengan cara menambahkan sebuah tabel baru, sebuah kolom baru. Caranya itu, contohnya itu di sini kita menambahkan tabel, menambahkan apa ya enaknya? Menambahkan provinsinya. Nah, di sini string provinsi. Nah, di sini saya ada kesalahan yang di atasnya itu, yaitu dimana kita lupa menambahkan panjang dari ID-nya. Di sini saya tambahkan karena dia provinsi, panjangnya jadi 30. Di sini saya belum tahu ya kalau saya lupa menambahkan panjangnya, tapi tidak error, tapi kita lihat di sini panjangnya itu adalah otomatis dia yang paling panjang, maksimalnya yaitu 225. Nah, itu nanti kalau cara mengubahnya kita bisa ubah lewat codingan ini juga, tapi setelah kita menambahkan ini. Oke, ini kan 30, kita akan jalankan. Nah, di sini retronya oke. Kita jalankan di sini, kita pegawai tambah. Nah, tabel berhasil diubah. Di sini kita copy dan kita buat yang baru. Di sini kita hapus. Oke. Sebelum itu kita cek di sini apakah ada tambahan. Nah, ada ya. Di sini kita akan hapus salah satu tabelnya, yaitu tabel provinsi. Nah, caranya itu gampang banget. Ini kan ini provinsi. Nah, di sini caranya itu tinggal ketik drop kolom. Nah, seperti ini. Setelah itu kita jalankan lagi. Hapus. Loh, kok tambah? Nah, tabel berhasil dihapus. Kita cek. Nah, kehapus kan? Oke. Terus kita ubah. Kita buat di sini, kita copy yang tadi itu, kita ubah. Di sini kita akan mengubah dari nama, email, alamat teleponnya ini menjadi stringnya itu biar bisa ada ukurannya. Nah, caranya sorry. Sebelum masuk ke sana, kita akan menjelaskan cara menghapus seumpamanya ini kan cuma satu. Nah, cara menghapus kalau banyak itu kita tinggal di dalamnya ini array, terus nama arraynya itu nama, contoh nama email, koma mat, koma telepon. Nah, sini kita jalanin, kita hapus sini banyak.
Oke, kita masuk di sini ya. Banyak. Oh, kenapa saya sih? Salah. Nah, itu kita lihat. Oke. Udah kan? Oke, di sini saya akan tambahkan ulang lagi di sini. Yang ini kasihan soalnya. Dia nggak punya, kita tinggal di sini. Soalnya kita akan sekarang akan masuk ke dimana ID-nya itu bisa berhubungan reference ke yang lainnya. Oh, pegawai tambah. Oke, udah kan, ini udah keganti. Nah, kita akan buat sekarang yaitu reference-nya. Buat root. Di sini saya ambil ini aja. Nah, di sini itu adalah bagian. Dia nanti ID ini akan ke reference ke bagian. Seperti ini. Skemanya adalah bagian. Di sini ID bagian. Itu dia unique. Integer. Oke, kita lihat dulu di sini integer 10 ya. 10. Terus nah di sini kita tambahin tabel. Tabel tanda panah. Tanda panah. Terus foreign key. Kita tulis foreign. Mana ya? ing foreign. Salah, kebalik gn. Nah, terus kita ID. Oh, di sini ini kita tambahin oxignet. Terus di sini kita tambah reference terus ID on. Nah di sini ini on user. Nah ini kan ID ini kan kita akan ke pegawai, berarti di sini pegawai. Oke, seperti ini. Udah, kita jalanin. Errornya sebentar, saya stop dulu karena ada error.
Oke teman-teman, saya udah ketemu salahnya. Oke, bentar saya munculkan dulu. Oke teman-teman, saya udah ketemu masalahnya. Jadi masalahnya itu ada di tadi kita untuk ID-nya itu kita tidak usah menambahkan jumlah dari barisannya itu. Jadi kan biasanya kalau ini string nama bagian dengan panjangnya itu 30. Nah, kita nggak usah menambahkan panjangnya itu agar dia benar. Nah, kita coba kita jalan. Nah, tabel udah dibuat, kita bagian. Oke, udah ada di bagian strukturnya. Nah, ini foreign key. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.